tidak mau menerima dengan bargaining, mau mengelaborasi yang baru dan mau akhirnya benar-benar join itu adalah dengan keterbukaan dan transparansi dengan komunikasi yang dilakukan secara humanistik atau human relations. Jawabannya itu sebetulnya ya, itu jawaban filosofisnya itu, jawaban praktisnya dikembalikan pada kita masing-masing. Mau nggak kita beradaptasi dengan orang-orang baru? Itu dikembalikan ke kita ya. Dan dua pihak harus saling mengalah sebetulnya, harus saling untuk menang gitu kan ya. Saya kira itu jawabannya ya gitu. Tadi untuk Pak Sofyan ya, mudah-mudahan ini nanti tolong beritahukan aja ke Pak Sofyan kira-kira jawaban demikian. Kalau tidak, nanti kita ketemu lagi untuk penjelasan yang lebih lanjut. Ya, Tadi ada yang sudah present, Bunia. silakan tadi Bu Nia Ya, sama Pak. Pak Tony. Bu Nia dulu Ya. silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Dokter atas kesempatannya. Mungkin ini menyambung masalah masih output, Pak. Jadi menanggapi Ya, masalah output yang tadi, kadang kita selalu berpikiran kalau output dalam satu lembaga itu adalah otomatis lulusan, mungkinnya apalagi kalau di sekolah mungkinnya Pak, lulusan atau ya, siswa. Kemudian kalau misalnya di lembaga lain mungkin itu berbentuk produk, atau misalnya kalau dalam apa namanya perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang mungkin itu barang mungkin ya. Hanya mungkin yang ingin saya tanyakan di sini, apakah misalnya dalam lembaga sekolah atau misalnya dari lulusan siswa itu dengan segenap apa administrasi yang dimilikinya seperti misalnya nilai-nilai akademis, kemudian juga ijazah dan lain sebagainya. Terus mungkin ada rasa dari lulusan itu ada rasa puas atau tidak puas. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah kepuasan stakeholder itu apakah termasuk juga kepada output? Karena mungkin kalau di pasar itu mungkin kepuasan konsumen, ya Pak ya. Nah, kalau misalnya di lembaga mungkin kepuasan dari orang tua misalnya dan lain sebagainya, itu pun apa termasuk output juga. Mungkin itu Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Output itu eh, kalau dalam proses produksi anggaplah begitu, Ya. itu mengandung dua hal. Yang pertama adalah fisiknya apa, yang kedua adalah fiturnya apa gitu kan ya gitu. Dan kemudian satu lagi spesifikasinya apa. Ada 3 poin paling tidak ya. Katakanlah yang Ibu contohkan tadi Bu Nia sampaikan, itu outputnya adalah lulusan atau siswa yang lulus. Kemudian mungkin fiturnya ada lulusan yang berkualitas, yang memberikan sesuatu yang baik pada lembaga maupun pada pihak luar. Speknya dia ada lulusan yang dengan kualifikasi tertentu yang bisa diserap oleh dunia kerja atau apapun gitu kan ya. Nah, yang Ibu sampaikan tadi pertanyaannya sangat bagus. Apakah kepuasan itu pun merupakan output gitu kan ya? Itu adalah outcome itu akibat dari output Bu gitu. Jadi itu one step ahead from output ya gitu. Outputnya seperti apa? Nah, jadi outcome-nya seperti apa? Itu adalah kepuasan masyarakat, kepuasan konsumen, kepuasan stakeholder, termasuk kepuasan dari sekolah. Kita punya lulusan yang hebat, kemudian berkualitas, tapi kemudian memberikan sesuatu yang benar-benar membuat orang puas. Itu bagian dari outcome, saya kira. Begitu, Bunia, jawabannya ya, gitu. Ya, ya, terima kasih Pak. Oke, silakan. Tadi Pak Tony ada pertanyaan atau ada komentar, silakan. Gitu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dokter, menyambung tadi pertanyaan Pak Sofyan ya mengenai adanya orang baru gitu kan yang memimpin Ya, pada suatu sistem. Nah, ini berkaitan dengan sistem penyelenggaraan proses administrasi yang menggambarkan prinsip kooperatif mungkin ke depannya. Nah, ya, studi kasus di lapangan, terutama di sekolah dasar, Pak, biasanya kan ada rolling kepala sekolah ya, ada rolling kepala ya, sekolah. Nah, yang rentan di sini tuh yang umumnya tidak kooperatif itu adalah kepala sekolah baru, Pak. Ada PNS kan, ada P3K, ada honorer, Pak. Nah, kalau ya, di lembaga sekolah dasar itu honor itu rentan untuk di out, Pak, dikeluarkan. Nah, ya, ya. pertanyaan saya, bagaimana untuk mencapai kooperatif dalam suatu organisasi sekolah jika pemimpinnya tidak kooperatif, Pak?
Jadi Oke. memiliki kebutuhan akan satu hal, mungkin kekuasaan tertentu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak. Ya itulah, jawabannya sangat sulit ya karena itu terpulang pada orangnya gitu kan ya. Eh, Walaupun itu kejadian itu sangat lumrah, tadi Pak Tony sampaikan itu kejadian di lapangan seperti itu gitu kan ya. eh, Satu hal yang pasti adalah ketika seseorang tidak mau kerjasama, tidak kooperatif sifatnya, pasti tidak akan terjadi suasana kooperatif di dalamnya ya gitu. Bahkan di dalamnya itu akan terjadi semacam isu-isu yang nantinya jadi krisis gitu kan ya. Nah, eh, saya selalu beranggapan dan selalu punya anggapan bahwa lagi-lagi perkara penyelesaiannya kalau memungkinkan adalah dengan eh, membuka komunikasi antar semua stakeholder yang terlibat di dalamnya. Pihak yang menentukan perpindahan itu supaya dia dapat masukan yang benar, pihak yang punya lakonnya itu juga harus diberikan tahu tentang situasi dan kondisinya. Umumnya karena orang itu punya sistem nilai sendiri, punya anggapan sendiri, punya asumsi sendiri sehingga dia memperlakukan yang baru dia injak pun dengan asumsinya. Itu yang sebetulnya keliru ya gitu. Maka apa yang harus dilakukan sebetulnya, eh, kan memindahkan seseorang, menempatkan seseorang pada satu tempat baru itu kan sebuah keputusan ya Pak ya gitu. Nah, keputusan itu akan baik apabila didasari dengan informasi yang akurat. Nah, umumnya informasi itu tidak akurat. Yang muncul adalah will to show the power gitu, keinginan untuk memperlihatkan kekuatan atau kekuasaan. Itu adalah begitu jawabannya Pak. Jadi kok suasana kooperatif itu sangat sulit kecuali pada para decision maker yang membuat perubahan itu sejak awal sudah dibekali informasi yang cukup dan mendapatkan cara eh, komunikasi yang baik di antara semua yang terlibat. Begitu Pak Tony. Tapi Terima kasih Pak. pasti itu akan terjadi. Pasti itu akan terjadi ya gitu dan itu solusinya hanya itu kok sebetulnya. Ya Pak Tony. Ada lagi? Sudah pada muncul atau kabur anu atos keluar teh atosan we cenah atos. Cukup Pak Tony ya, mudah-mudahan ini bisa diterima sebagai jawaban yang Alhamdulillah, normatif lah amin, dulu Pak. lah ya gitu. Oke, silakan Pak Cecep Jainuddin, raise hand. Oke, terima kasih Pak Dokter. Menyambung dengan fenomena yang Pak Tony tadi sampaikan, kebetulan bahkan di sekolah kami gitu ya, ada tadi ya kita berbicara tentang guru honorer, guru P3K dan PNS Pak Tony ya. Nah, kebetulan di sekolah saya atau teman saya itu ada yang PNS pengen pindah, justru itu terganjal Pak dengan adanya honorer nih. Ini kondisi yang terbalik gitu. Jadi Iya, nggak bisa masuk karena udah ada honorer gitu. Maka harus mencari sekolah yang lain. Nah, setelah diselidiki ternyata memang honorernya itu udah lama dan udah bekerja pun udah kehitung bagus. Jadi ternyata di sekolah kami itu kepala sekolahnya itu justru melindungi yang honorer Pak gitu ya. Jadi walaupun iya, ada hak yang dari PNS untuk pindah, ternyata karena yang apa ya, karena jam ngajarnya udah cukup gitu dengan honorer, jadi sehingga yang PNS itu jadi terhambat mungkin. Itu hanya menyambung iya, saja mungkin Pak fenomena yang lainnya. iya. Oke, iya Pak Cecep, terima kasih itu adalah em, eh, lain yang bisa terjadi dan lu bakal ada selalu selalu muncul ada seperti itu ya. Saya tidak akan memberikan jawaban karena itu hanya penambahan saja dan itu memang sesuatu yang ujung-ujungnya membuat kita tuh harus mencoba untuk berpikir secara bijak dan legawa terhadap apapun yang terjadi karena memang di kita ini banyak malfungsi soal administrasi ini ya gitu. Saya pernah dekat dengan salah seorang pemimpin di kota Badung ya, dekat sekali bahkan gitu kan ya gitu. Tanpa eh,
Diduga ada kepala sekolah yang meminta kepada saya untuk tolong pangrayukeun si Bapak Eta supaya saya tidak dipindahkan. Nah, proses mentalitas seperti itulah yang kemudian merusak tatanan administrasi pendidikan yang seharusnya tidak begitu ya. Ini sekadar ilustrasi saja. Jadi apa yang terjadi tadi yang disampaikan Pak Cecep ada di sektor lain yang terjadi seperti itu. Saya sudah enak di sekolah ini menjadi kepala sekolah. Sekolah itu kebetulan sekolah itu adalah sekolah di mana saya bersekolah pada waktu saya muda gitu kan ya. Dan sekolah itu adalah SMA favorit, setelah paling favorit di Kota Bandung gitu kan ya. Nah, ada kepala sekolah yang meminta tolong dipindahkan, saya ada resep di dia gitu kan ya. Tolong pang nyambungkan ke Pak Wali. Nah, gitu ya. Itu kan salah satu fenomena eh, yang dapat merusak administrasi pendidikan. Tambahan lagi dari saya Pak Cecep ya gitu. Dan sekali lagi, semua itu tidak mungkin tidak terjadi, pasti selalu terjadi. Hanya zamannya aja berbeda dan tempatnya yang berbeda, tapi akan ada. Nah, sikap yang harus dipersiapkan adalah kebajikan dan kebijakan. Udah jawaban yang hanya kebijakan dan kebajikan, gitu kan ya, gitu. Tapi memang begitu, kita dituntut harus seperti itu, gitu kan ya, gitu. Silakan Pak Asep dan Pak Erwin, mau siapa dulu? Dulu Pak Erwin. Silakan Pak Erwin. Mangga. Terima kasih. Pertanyaan dari saya, Pak. Ini dari sudut filsafat, itu bagaimana sih yang idealnya untuk kita bisa memaknai ataupun kita bisa melihat masalah dari sisi organisasi ini dalam kaitan dengan kepemimpinan. Maksud saya begini, Pak. Kadang-kadang atau seringnya yang disebut dengan kelaziman adalah ketika pemimpin dalam satu organisasi itu berkolaborasi atau bekerja sama. Contoh Pak, saya sedang melaksanakan giat dengan salah satu OPD ya Pak, terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini giat dengan para UMKM, pelaku-pelaku usaha mikro dan kecil Pak. Nah, dalam MOU yang ada itu kita harus bersinergi, tetapi pada kenyataannya ternyata pemimpin tersebut ya cuek, malah terkesan tidak menganggap kita. Sementara di dalam MOU itu sebenarnya pelaksana tugas itu kami Pak, kita. Apa yang terjadi? Kami dihadapkan pada satu ambigu gitu loh Pak, bahwa ini yang mana yang harus kita kerjakan, karena ketika kita mau melaksanakan sesuai dengan MOU itu terhambat oleh faktor individual dari pemimpin itu. Jadi saya melihat bahwa pemimpin itu memang sangat kental dengan pengaruh, Pak. Nah, maksud saya pengaruh, maksud saya secara filsafat itu idealnya seperti apa ya, Pak, supaya kita bisa bersinergi memang sesuai dengan tupoksinya. Demikian, terima kasih. Iya, saya kira kalau pandangan filsafat tentang itu ya, filsafat itu tidak mengenal sekat-sekat struktural pimpinan bawahan. Filsafat itu hanya mengenal tentang kebenaran apa yang sebaiknya dilakukan. Oleh karena itu orang-orang yang terlibat di dalamnya itu perlu untuk memahami fungsi masing-masing, posisi masing-masing. Kebetulan pimpinan Bapak tadi itu tidak hero tentang itu karena apa? Terbius oleh kekuasaan. Mohon maaf kalau itu salah ya, tapi saya menduga seperti itu. Dan kemudian apa sikap yang harus dikembangkan? Semua orang yang terlibat di dalam tetaplah di jalur kebenaran itu saja sebetulnya, walaupun rada nyeri seetik gitu Pak Erwin ya, agak sakit sedikit tapi ya wayahna karena memang situasinya seperti itu. Tapi bahwa kita tahu bahwa itu salah, itu Pak Erwin tahu bahwa itu salah, itu adalah salah satu kebenaran filsafat. Tapi kalau Pak Erwin tidak tahu bahwa itu tidak salah, itu berarti kita tidak falsafi sifatnya gitu kan ya. Nah dengan tahu itu insya Allah kita akan bisa menghindari kemungkinan itu pada diri kita, sedangkan pada organisasi barangkali dikenakanlah kemudian hukum berikutnya, hukum yang religius, berwasiatlah, saling berwasiatlah pada kebenaran, entah apa jawaban nama. Sementara begitu ya Pak Erwin, karena memang begitu adanya, banyak kita tidak puas dengan pimpinan, dikarenakan pimpinan itu egonya kuat, powerful, dan ingin menunjukkan atau show power gitu ya. Dan itu
Padahal sementara tadi Bapak nanyain sekali lagi pandangan filsafat tentang itu. Filsafat tidak mengenal sekat-sekat itu. Yang dikenal filsafat adalah soal bagaimana kita mencapai kebenaran secara sahih gitu. Begitu Pak Erwin ya. Saya doakan mudah-mudahan Pak Erwin tetap tahu tentang yang salah agar terhindar dari kesalahan itu. Ya, gitu. Semoga sukses tadi pendampingan UMKM-nya Pak gitu. Sorry apabila saya tidak memunculkan wajah karena saya sedang mengatur supaya bandwidth saya tidak terganggu, suara saya tetap terang. Kalau pakai wajah, suara saya berberek-berekan. Siap, Ya, gitu. Pak. Siap, Siap. Pak Dokter. Oke. Silakan Pak Asep. Ya, Cukup jelas ya Pak Erwin, ini bisa diterima jawabannya Pak Erwin? ya. Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Dokter. Ini sebenarnya saya mengkritisi tadi tentang di sebuah proses ya, ada dua, yang POAK dengan POCCC gitu Pak ya, kalau disingkat dari Henry Fayol. Nah, saya sangat setuju Pak Dokter dengan tadi disampaikan bahwa untuk di sekolah itu lebih cocok pada ada komando, kemudian coordinating dan controlling ya. Cuman ini ada sedikit kegalauan saya Pak Dokter ya. Jadi tadi kan Pak Dokter menyatakan bahwa sistem itu adalah semesta dari dari keseluruhan sebuah proses ya. Nah, ketika sistem bisa berjalan dengan baik, ini artinya bahwa komando itu kan harus satu komando ya. Jadi ketika misalkan satu contoh kasus sekarang yang sedang berjalan di bumi pertiwi kita adalah dengan adanya keberadaan kebijakan Mas Nadiem sekarang, dengan ada guru penggerak, kemudian ada sekolah penggerak, kemudian ada apa namanya pengawas penggerak. Nah, kemarin saya kebetulan ketemu dengan Direktur GTK dari Jakarta tentang hal tersebut. Jadi intinya sebenarnya kita mau memajukan dunia pendidikan nih, Pak Dokter ya. Cuman masalahnya kadang di level sistem itu kan top down ya. Jadi komandonya itu dari kementerian gitu, sudah jelas gitu. Cuman ketika turun ke baik itu provinsi, kota, kabupaten, ini jadi bias karena banyak sekali politisasi dari pengambil kebijakan di bawahnya. Makanya di Jawa Barat ini saya ngikutin percis ya, ketika kemarin ada proses untuk menjadi seorang pengawas, ini sampai di demo habis-habisan sama Bapak Ibu guru yang sudah mendaftar gitu Pak Dokter. Jadi sampai ke ranah DPR dan lain sebagainya. Nah, maksud saya ini emang betul secara real tadi yang disampaikan oleh Henry Poyol tadi, apakah ini bisa menjadi satu kesatuan gitu dalam sebuah sistem, akan berjalan dengan mulus apabila proses komandonya itu satu gitu ya, atau bisa saja nanti mungkin komandonya misalkan dari tingkat negara, misalkan nasional dari kementerian turun ke provinsi, provinsi punya kebijakan yang lain gitu. Nah, apakah ini diperbolehkan nggak dalam sebuah pengertian tadi, mulai dari sistem tadi ya? Karena saya mengamati sebuah proses kemajuan di bangsa ini, kalau saya lihat, saya sudah mencoba melakukan studi banding ke beberapa negara juga, termasuk Singapura, kemudian Malaysia, kemudian Thailand. Malaysia begitu maju karena komandonya jelas gitu, Pak Dokter, dalam sebuah sistem yang cukup bagus gitu ya, sehingga tidak terlalu banyak politisasi, termasuk juga di level di level sekolah ini. Kadang saya dipusingkan dengan tadi juga masalah-masalah Pak Sopyan ya. Jadi kita mau betul-betul punya plan yang jelas ke depan, namun ketika ada kepala sekolah yang baru karena kebijakannya dari kebijakan pemerintah kota dan provinsi, akhirnya jadi kita tidak punya manajemen berbasis sekolah gitu Pak Dokter. Jadi hanya diatur aja oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, ini bagaimana menyikapinya Pak Dokter? Terima kasih Pak Dokter. Mohon maaf nih saya nanyanya rada panjang gitu. Tidak apa-apa Pak. Nanya panjang tidak apa-apa. Ini ada teman Bapak yang berkomen. Pak Asep menuju curhat ternyata itu kan ya. Komando itu Pak, komando itu punya tingkatan level of command namanya ya. Level di atas itu komando itu wujudnya adalah policy dan strategi. Level di tengahnya adalah tactical.
level di bawahnya adalah operasional. Nah, ini tuh harusnya satu garis lurus yang tidak berbeda satu sama lain. Dan itu bisa berjalan mulus kalau tidak ada kepentingan. Segala sesuatu kalau sudah diinfiltrasi oleh kepentingan, pasti akan berubah dan biasnya tidak karu-karuan gitu kan Pak ya gitu. Jadi eh, saya hanya bisa mengatakan bahwa berhentilah orang-orang yang berkepentingan itu untuk memasuki hal-hal yang tidak jadi ranahnya ya gitu. Apalagi kalau itu sudah masuk ke wilayah seperti suasana hari ini di negeri kita ya, kepentingan politik. Tapi apakah saya bisa melarang seperti itu? Ya tidak bisa Pak gitu kan ya. Tidak bisa ya. Ini harus dikembalikan lagi ke dalam kepada eh, pemegang kebijakan yang eh, apa pemegang kebijakan di puncak gitu ya. Dan kemudian para penerjemah pada level-level jabarannya itu juga ada orang-orang yang punya kualifikasi. Nah, itu pun sama, Pak. Banyak orang yang tidak punya kualifikasi yang sesuai, tapi kemudian memegang posisi itu. Itu semakin membuat kisruh. Ini saya tidak bisa menjawab secara eh, apa namanya secara operasional tentang apa yang disampaikan Pak Asep, tapi saya hanya bisa mengamini bahwa itu memang terjadi dan itu hanya bisa dihentikan apabila infiltrasi kepentingan bisa dieliminasi sedikit demi sedikit gitu kan ya. Kemudian siapa yang sanggup mengeliminasi? Ya para penguasa Pak ya dan wakil kita. Cuma kalau wakil dan penguasa itu sedang asik dengan dirinya, begitu terlantar kita gitu kan ya gitu. Gitu. Dan nanti ketika Bapak sudah jadi magister, jadi para ilmuwan ini itu bisa menyuarakan dengan lebih berdaya. Saya kira itu harapan yang paling bisa kita sampaikan gitu kan ya. Begitulah Pak Asep jawabannya ya. Biar tidak puyang-puyang, tos etawe jawaban nanya gitu. Ya, Siap, gitu. Pak Dokter. Terima kasih. Oke, sami-sami ya. Cukup ya, kita lanjutkan dulu ya gitu. Eh, Punten siapa hostnya? Saya tolong dibukakan ininya apa namanya? Betul, Pak. Lanjut, Pak. Prinsip kerja, Coba Pak. saya Pak Yuyus, ku abdi dijanjikan host. Bilinu abdi aplikasi Zoom-na tak asan update. sebentar. Ya, siap, Mangga. Jadi ini aja dibuka security-nya Pak, security-nya untuk agar orang lain termasuk saya bisa screen sharing Pak. Siapa ini hostnya? Pak Yuyus dibuka aja security-nya untuk bisa able to screen sharing. Ya, baik Pak, baik. Pura-pura no bandwidth yang tolong dibuka screen security-nya supaya bisa saya screen sharing lagi. Ya, Pak. Ini sedang cari pengaturannya Pak di fiturnya. Sebentar. Host participant. Oh iya, sudah Pak. Dicoba Pak. Silakan. Oke, bisa. Perkuliahan ketiga. Tadi kita sudah sampai pada prinsip kerja ini ya. Di prinsip kerja administratif itu yang pertama adalah prinsip efisiensi ya gitu. Saya sudah pernah menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang apa itu efisiensi ya. Kalau masih tidak ingat, saya ingatkan kembali efisiensi adalah do the thing right ya, kerjakan segala sesuatu itu dengan baik ya, dengan prosedur yang baik, dengan tata cara yang baik ya, dengan keharusan-keharusan yang memang sudah ditentukan dilaksanakan secara konsisten sehingga akan menimbulkan penghematan biaya, penghematan waktu
dan terkelolanya energi yang harus dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Nah, demikian pula dengan administrasi pendidikan. Dan bekerjalah dengan prinsip efisiensi ini, gitu kan. Jadi efisiensi itu bukan hemat, Pak. Bukan hanya soal hemat uang dan hemat sumber daya, tapi lebih ke didasari oleh pemahaman tentang kerjakan segala sesuatunya itu dengan baik-baik atau do the thing right gitu ya. Yang kedua, prinsip pengelolaan. Administrasi itu adalah tata kelola. Tata kelola yang perlu dikedepankan adalah apa yang disebut dengan eh, good governance ya, tata kelola yang baik gitu kan ya gitu. Tata kelola yang baik itu diantaranya adalah transparan, bertanggung jawab gitu ya gitu, dan seterusnya. Nah, administrasi pendidikan memang harus didasari dengan prinsip tata kelola yang baik atau good governance gitu kan ya gitu. Yang ketiga, prinsip mengutamakan tugas pengelolaan. Jadi banyak sekali tugas yang harus diselesaikan dalam sebuah proyek atau dalam sebuah rencana gitu kan ya. Nah, bagaimana kemudian itu kita menyusunnya dalam skala prioritas tertentu di mana yang dikedepankan adalah yang patut untuk segera diselesaikan, itu yang dimaksud ya. Yang ketiga adalah prinsip kepemimpinan yang efektif gitu kan ya. Kepemimpinan yang efektif itu kepemimpinan tadi betul ada yang bicara soal pengaruh. Nah, sebenarnya pimpinan yang efektif itu adalah pimpinan yang mau melayani, yang mau terbuka, yang mau membangun hubungan manusiawi yang bagus atau human relationship yang efektif, gitu, yang bagus gitu kan ya. Dan yang terakhir prinsip kerjasama. Tidak bisa administrasi pendidikan itu dikerjakan secara sendiri. Dan tidak bisa juga bertumpu pada seseorang saja, tapi di sana harus ada suasana yang disebut dengan suasana kerjasama atau kooperatif. Nah, ini prinsip-prinsip inilah yang kemudian harusnya menjadi dasar bagi bagi administrasi pendidikan, ya gitu. Kalau tidak begini, maka hal-hal yang tadi Bapak sampaikan itu terjadi, itu dapat dipastikan. Oke, nah ini sekarang landasan operasional administrasi pendidikan. Kalau barusan adalah prinsip administrasi pendidikan, ini landasan operasionalnya. Ketika sudah menjadi rencana yang harus dioperasionalkan, harus dikerjakan, maka ada beberapa prinsip yang bolehlah itu dijadikan landasan. Ya, yang pertama adalah prinsip flexibility atau prinsip fleksibilitas. Ya, penyelenggaraan pendidikan memperhatikan faktor ekosistem, ya, memperlihatkan dan kemampuan menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan pendidikan sekolah. Jangan memaksakan kehendak, tapi berbasislah pada apa yang kita sanggupi dan apa yang ada di kita. Jangan melawan arus karena itu akan menjadikan stres dan tidak berfungsinya administrasi secara baik. Yang kedua adalah prinsip efektivitas dan efisiensi. Ini salah nulis ya gitu. Itu soal yang pernah saya singgung, mengerjakan yang baik saja dan mengerjakan dengan baik. Yang ketiga, orientasinya pada tujuan, jangan tergoda oleh yang lain-lain. Kalau tujuannya kita ke sana ya ke sana, jangan kemudian terbelokkan oleh hal-hal yang merangsang untuk kita masuk ke dalamnya, gitu kan ya. Ada cerita dulu bahwa seorang rahib diperintahkan untuk datang kepada seseorang dari gurunya. Tapi di perjalanan kemudian dia ditawari oleh banyak hal yang benar-benar menggiurkan, ya. Bahkan ada yang benar-benar tidak menggiurkan, tapi memerlukan pertolongan yang saat itu juga. Nah, bagi orang yang punya prinsip berorientasi pada tujuan, semua itu harus diabaikan dulu, gitu kan ya. Intinya kita harus benar-benar terorientasi pada apa yang kita mau capai dan apa yang mau kita raih, gitu kan. Kemudian prinsip kontinuitas atau keberlangsungan, bahwa apa yang kita tadi ada banyak yang ngomong soal lulusan. Setelah lulus itu pasti ada continuity-nya. Kalau lulusan SMP ya mau ke SMA, dari SMA ke perguruan tinggi. Nah, itu prinsip itu harus dipegang karena kita tidak hanya bisa mengatakan pada satu titik setelah itu membiarkan, tapi kita juga harus mengikuti, mentreasure untuk agar tahu seperti apa sebetulnya orang yang pernah terlibat dengan kita. Dan yang terakhir prinsip bahwa pendidikan itu berlangsung seumur hidup, ya gitu. Landasan administrasi pendidikan itu berpijak pada prinsip ini, gitu kan ya. Bahwa yang sedang dilakukan adalah sesuatu yang akan langgeng diperjuangkan oleh orang tersebut dan oleh kita semua. Saya kira itu yang
tentang landasan operasional pendidikan. Nah, ini adalah tujuan administrasi pendidikan, memberikan sistematika kerja pasti bagaimana mengelola pendidikan sehingga tugas-tugas operasional itu dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien menuju sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian tujuannya adalah merujuk sepenuhnya pada tujuan hakiki dari administrasi, yaitu efektivitas, efisiensi, adaptasi atau adaptasiveness ya, kemudian kepuasan kerja ya. Hanya saja ini di wilayah pendidikan. Itu sebetulnya tujuan administrasi pendidikan itu. Oke, saya kira itulah yang ingin saya sampaikan untuk sore hari ini. Sekarang mari kita lihat ruang lingkup administrasi pendidikan ini bagian terakhir perkuliahan kita ya gitu. Saya ingin bertanya pada Bapak-bapak ya gitu karena di sini itu nah, silakan diskusikan di kelas berdasarkan eksplorasi mahasiswa Bapak-bapak ya sebagai kandidat Magister Manajemen Administrasi Pendidikan. Tolong sebutkan apa saja sebetulnya ruang lingkup administrasi pendidikan. Silakan share satu apa kira-kira. Dan Pak, pimpinan lembaga. Kenapa Pak? Ruang lingkup administrasi pendidikan itu apa saja? Silakan. Apa Bu Pak? Kelola yang baik. Pimpinan atau pengelola lembaga, Pak. Oke, terus apa lagi Pak? Sekolah. Sarana prasarana, Pak. Sarana prasarana, apa lagi? Biaya, Pak. Mungkin Pak. Hah? Biaya, Pak. Biaya apa Pak Cecep? Ya. Pimpinan atau pengelola sarana prasarana, biaya, evaluasi. Oke. Apalagi yang lain? Yang perlu di ya, ruang lingkupnya itu apa saja sebetulnya? Kalau di sekolah berarti ada siswa, Pak. Siswa, oke, good. Ya, Pak Cecep ini resen apa Pak Cecep? Tadi Pak siswa, mungkin kalau di sekolah ya ada sarana prasarana mungkin. Guru juga mungkin Pak ya. Iya, dan murid-murid yang lain kayak saya. Saya mohon Pak. Mangga. Saya Pak. Ya, silakan Pak Erwin. Yang terkait dengan administrasi pendidikan yaitu tata usaha, Pak. Oke, tata usaha. Siapa lagi? Silakan. Kurikulum, Pak. Kurikulum, Pak. Kurikulum, oke. Saya Pak. Manajemen. Ya, Winda, silakan. Pak. Ya, Winda, silakan Bu Winda. Silakan Bu. Organisasi Bu Winda. dan kepemimpinan. Sarana silakan, prasarana, Pak. Kepegawaian, siswa, sarana prasarana, keuangan dan unit-unit penunjang mungkin Pak. Itu terima kasih Pak. Oke, silakan ini Ibu siapa? Hen ya? Yang ya, maaf Pak, belum diganti namanya settingnya, belum ketemu ini di laptop dulu. Ya mungkin yang termasuk salah satu ruang lingkup administrasi pendidikan diantaranya manajemen, ada perencanaan, ada pelaksanaan, kemudian ada controlling tadi atau evaluasi. Itu mungkin Pak ya. Baik, terima kasih. Kalau itu yang barusan yang Bu sebut itu adalah fungsinya ya. Ini karena sudah azan ya. Karena sudah azan, saya tidak akan lanjut bertanya, saya jawab aja ya. Ini adalah ruang lingkup dari pertama tadi yang menyebutkan siswa. Iya, salah satu yang di administrasi kesiswaan. Bagaimana siswa itu kita manage karena siswa adalah main market sebuah sekolah gitu kan ya. Itu harus diadministrasikan secara profesional, secara bertanggung jawab dan secara dalam tata kelola yang bagus. Yang kedua adalah personil sekolah ya. Tadi sudah ada yang menyebutkan. Yang ketiga adalah kurikulum, tadi sudah ada yang menyebutkan. Yang berikutnya adalah ketatausahaan, tadi sudah yang menyebutkan. Berikutnya adalah sarana dan prasarana, itu pun harus dimanajemen dengan baik. Dan yang berikutnya adalah keuangan, dan yang terakhir adalah administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, ruang lingkup administrasi pendidikan secara garis besar adalah ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mencoba untuk melihat di mana lahan kerja, di mana lapangan kerja, atau di mana sebetulnya ruang gerak atau ruang pergerakan administrasi pendidikan, ya ini kesiswaan, personal sekolah, kurikulum, ketatausahaan, sarana dan prasarana, keuangan, dan hubungan masyarakat, sekolah dengan masyarakat. Biasanya kita sangat akrab dengan kurikulum, kesiswaan, tapi ada hal yang sangat
agak tabu untuk dibicarakan keuangan ya gitu. Dan yang paling sering dikeluhkan adalah sarana prasarana. Yang paling tidak pernah disentuh adalah ketatausaan. Tapi yang paling tidak mendapatkan tempat untuk dibicarakan banyak adalah hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, nanti ternyata semua ini 7 poin ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan di dalam penyelenggaraan administrasi pendidikan yang ideal. Begitu Bapak dan Ibu sekalian, ya gitu. Mari kita lanjutkan, ini bagian yang terakhir sekali, yang dimaksud dengan strategic thinking di dalam administrasi pendidikan. Sebetulnya ini, tadi kita lihat di dalam fungsi administrasi dan manajemen itu, saya menggunakan yang PL aja, itu adalah planning, organizing, commanding, coordinating. Ya, apa kemudian yang direncanakan, apa yang kemudian diorganisasikan? Ya 7 yang barusan itu. 7 poin yang barusan kita sebut, yang disebut dengan ruang gerak atau ruang lingkup dari administrasi pendidikan, kesiswaan, personal sekolah, kurikulum, ketatasan sampai dengan humas sekolah. Nah, strategic thinking untuk ini adalah bagaimana kita membuat urutan manajerial atau urutan administrasi, fungsi administrasi ke dalam setiap ruang, atau setiap lahan, setiap wadah pada administrasi pendidikan. Nah, itulah yang kemudian disebut strategic thinking di dalam administrasi pendidikan. Jadi yang kemudian harus dibicarakan, yang perlu untuk didiskusikan, yang perlu ditangani lebih lanjut secara sistematis adalah ini, ya gitu. Sisi kiri adalah manajemen atau fungsi administratif tadi, sisi ke sebelah kanan adalah ruang lingkup atau wilayah kerja atau ruang pergerakan dari administrasi pendidikan, dan mulai kesiswaan sampai hubungan sekolah. Nah, ini kalau masing-masing itu, pada kolom masing-masing itu kemudian diisi dengan entitas yang bagus, diisi secara disiplin, maka itu akan berujung pada yang disebut dengan kualitas pendidikan atau mutu pendidikan yang menopang tujuan pendidikan secara nasional. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini sebagai perkuliahan ketiga ya. Karena setelah ini ada satu poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan juga pada Bapak Ibu sekalian. Ini ada hubungan dengan berbagai pertanyaan tadi. Administrasi pendidikan itu bisa diselenggarakan dengan baik apabila dengan menggunakan strategic thinking yang barusan, tapi semua itu ada di dalam penyeliaan yang baik, di dalam kepemimpinan yang baik. Maka kemampuan supervisi, kemampuan leadership di situ sangat berpengaruh untuk terjadinya administrasi pendidikan yang ideal. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kolom yang tadi tolong itu dijadikan wacana untuk berpikir dan untuk mengembangkan pemikiran Bapak dan Ibu sekalian. Termasuk mungkin itu adalah bagian dari proyek yang ingin Bapak dan Ibu sekalian kembangkan di dalam proses pembelajaran pada mata kuliah ini, ya gitu. Ujung dari ini semua adalah terima kasih. Ya, gitu. Sama-sama Pak Dokter, terima kasih banyak. Kami yang berterima kasih Pak Dokter, bagus luar biasa. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih. Ya, jadi ini nanti bahannya tentu akan saya share. Sekali lagi saya pesankan pada Bapak dan Ibu sekalian, kalau bahan yang saya pakai di dalam perkuliahan ini di-share ke Bapak dan Ibu sekalian, itu hanya dipergunakan untuk perkuliahan ini saja ya. Jangan di-upload kemana-mana, disebar kemana-mana, karena itu akan dituntut saya, karena tidak ada referensi, tidak menyebutkan sumber, dan lain sebagainya ya gitu. Kan ini mah ceritanya saya ngadongeng ke Bapak, saya bercerita, menjelaskan sesuatu kepada Bapak dan Ibu sekalian, dengan cara saya melalui alat bantu itu. Dan karena lagi alat bantu, ya jangan kemudian alat bantu di edar ke sana kemari, namanya juga alat bantu ya gitu. Oke, itu tolong nanti insya Allah nanti saya akan share ke Bapak dan Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak. Saya kira itu poin-poin penting. Ambillah bagian terakhir dalam slide tadi itu sebagai ruang diskusi Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa saya tidak menjelaskan tentang strategi harus bagaimana, tapi saya berikan kerangka pemikiran strategik untuk administrasi pendidikan tadi ya. Ada 5 poin ke bawah tentang fungsi administrasi atau manajemen, yang ke kanan ruang kerja
atau bidang garapan administrasi pendidikan, itu masing-masing poin diisi dengan pemikiran kita. Sehingga kalau itu terakumulasi dengan baik akan menopang terwujudnya mutu pendidikan, pendidikan bermutu, dan berujung pada tujuan pendidikan yang kita dambakan secara bersama-sama. Begitu Bapak dan Ibu sekalian. Minggu depan kita luring lagi. Minggu depan bukan saya dan Bu Dr. Helmawati yang bercerita, tapi Bapak dan Ibu lah yang bercerita tentang apa yang sedang dilakukan dan apa yang akan dilakukan, ya gitu. Dengan formatnya adalah yang sudah disampaikan oleh Bu Dr. Helmawati, kalau tidak salah saya cek lagi ya. Kalau tidak salah ini disampaikan, pasti sudah disampaikan karena ada di grup. Tolong ini kelas dibagi 8 sudah dibagi. Sorry, dibagi. Sudah, kelompok saja masing-masing anggota. Apa bidang kajiannya, di mana objek kajiannya, substansi kajiannya apa, dan progresnya seperti apa. Hal pertama minggu depan, tolong sampaikan minimal atau anggota, dan objek kajiannya, gitu kan ya. Berikutnya progresnya sudah sampai mana, sudah dibaca belum bukunya atau baru ditoong, gitu kan, gitu. Sudah, Pak. Ya, atau baru dipegang, atau sudah gitu. Sudah dibaca, Pak. Kelompok 5 sudah diisi, Pak, tuh sudah selesai, Pak. Kelompok 1 siap, sudah beres. Kelompok 1. Ya, nanti dilaporkan minggu depan aja ya. Ya. Siap. Nanti dilaporkan minggu depan saja ya. Jadi hari ini saya kira perkuliahan kita sore ini cukup sekian saja. Nanti saya serahkan kembali ke Bu Dr. Helmawati. Minggu depan Bapak yang harus punya lakukan sama Ibu ya, di bawah dikoordinatori oleh KM Pak Yuyus ya, KM-nya ya gitu. Ya. Nah, silakan itu dijelaskan pada kami tentang apa yang akan dilakukan dan apa yang kemudian akan dikembangkan sehingga kami tahu, karena minggu depan itu adalah hari terakhir perkuliahan secara klasik begini. Setelah itu Bapak ke lapangan. Jangan terlalu banyak dongeng di sini gitu kan ya. Bisi tambah liur gitu. Ya. Pak Sofyan tadi sudah saya jawab ya pertanyaannya, walaupun Bapak tadi belum masuk. Nanti kalau diperlukan kita diskusi lagi ya gitu. Ya Pak, terima kasih. Tadi ada bermasalah dengan masuk link Zoom-nya Pak. Iya, ini minggu depan link Zoom-nya profesional ya Pak Yus ya, jangan yang diberhentikan mendadak ya dengan teman-teman. Nanti dikondisikan Pak Dokter. Siap, Pak oke. Dokter. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Dokter, sekali lagi saya ingin berterima kasih. Saya senang melihat Bapak bersemangat dan Ibu sekalian bersemangat untuk mengikuti perkuliahan ini, gitu kan ya. Mudah-mudahan ini penuh dengan manfaat yang bisa Bapak dapatkan. Bu Helma silakan ditutup di closing statement untuk hari ini. Bu Helma silakan. Interupsi Bapak, saya belum bisa absen Pak. Oh bilang, ada Bu Helma, tenang dijawablah sama Bu Helma nanti ya. Silakan Bu. Baik Pak Sugeng, untuk absen silahkan yang sudah bisa masuk litera, saya lihat sudah banyak yang masuk litera, yang belum nanti dicoba kembali. Sementara kami sudah mengabsen secara manual yang memang kami pegang sebagai bahan untuk penilaian nanti. Yang belum hadir hari ini ada Pak Sultan, betul ya Pak Sultan belum hadir ya? Ya, Sultan belum ada. Baik, kalau Pak Dani saya cek barusan sudah ada ya, sudah bergabung. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Dr. Waska yang sudah menyampaikan materi hari ini. Walaupun terkendala teknis ya, jaringan, karena memang kendala utama kalau menggunakan Zoom adalah jaringan, sehingga tadi sebagian akhir sesi ketiga kita masuk kembali, saya pun terkendala. Sehingga saya tidak akan banyak komentar. Yang sangat menarik bagi saya tadi di awal adalah bahwa dalam melalui sebuah proses itu never ending proses Bapak Ibu, kecuali kita sudah tidak ada, begitu ya. Maka dalam kehidupan ini, di dalam Bapak Ibu melaksanakan kegiatan, proses itu akan selalu berlangsung, dan dalam proses itulah Bapak Ibu perlu melakukan terus peningkatan. Melakukan tadi semacam PDCA begitu ya, planning, do, check, action, dan itu tidak berhenti Bapak Ibu, itu selalu. Dan yang menjadi intinya adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita ketika mendidik anak-anak atau peserta didik, ketika mereka keluar, bisa jadi
peran kita untuk membantu mereka dialihkan oleh orang lain, maka yang harus kita lakukan adalah kita merancang ulang. Untuk pendidikan peserta didik yang baru, maka kita harus memiliki satu inovasi, satu kreasi baru. Bagaimana biar lebih baik yang sesuai dengan kondisi terkini dan kondisi masa depan yang akan dihadapi oleh para peserta didik. Dan itu tentu didasari dari pemikiran filsafat yang luar biasa dari Pak Dr. Waska. Apalagi menggunakan tadi kajian juga dari sisi Islam begitu ya, dari surat Al-Insyirah. Baik, Bapak dan Ibu, tentu menjadi satu pemikiran kita bersama. Kami tentu ingin memberikan pelayanan prima kepada Bapak Ibu, namun karena hal-hal tertentu maka link Zoom memang akhirnya tidak bisa kami siapkan secara mandiri begitu ya, baik oleh kampus ataupun oleh kami sebagai dosen. Kalau 2 tahun lalu pas pandemi sekali memang saya menyiapkan link Zoom profesional sendiri, saya bayar sendiri untuk memfasilitasi mahasiswa. Sebab setahun terakhir kemarin memang sudah minim penggunaan, saya men-stop link Zoom berbayar. Sehingga tentu dengan pengertian bersama kelas ini, begitu ya, mohon disiapkan link Zoom yang profesional. Dulu itu saya bayar 250.000, silahkan patungan untuk uang kas, mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Tugas minggu depan jangan lupa Bapak Ibu bukan hanya meresume, tapi Bapak Ibu juga menganalisis, begitu ya Pak Dr. Waska ya? Ya, betul. Apakah semua kelompok minggu depan itu langsung presentasi atau dibagi bagaimana Pak Dokter? Minggu depan itu cukup semuanya melaporkan apa yang yang sudah dilakukan saja, tidak perlu presentasi dulu. Minggu depannya lagi baru presentasi matang rencananya gitu ya. Baik, jadi minggu depan Bapak dan Ibu semua melaporkan hasil bacaannya begitu ya? Ya, sambil kemudian mungkin saya dan Bu Hermawati itu mengarahkan baiknya seperti apa. Misalnya kelompok Pak Asep, kelompok entah berapa, bidang kajiannya adalah Sheldon, itu objeknya apa, nanti titik fokusnya apa, mungkin kita coba arahkan. Nah kalau itu sudah diberikan, minggu depannya lagi presentasi untuk ke lapangannya mau seperti apa, ya gitu. Gitu aja Bu Helma ya saya kira. Siap, dan dinanti untuk PowerPoint hari ini Pak Dokter biar bisa di-share yang saya tampilkan di awal tadi sebagai penguatan yang kemarin. Oke. Baik, kita tutup saja Pak Dokter ya. Ya, siap. Bapak Ibu, kita tutup dengan surat Al-Asri ya, Wal Asri sebagai akhir dari perkuliahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walaupun perkuliahan daring kita terkendala berkali-kali begitu, alhamdulillah untungnya sinyal Pak Dr. Waska manteng, jadi saya merasa tidak terlalu nggak enak hati begitu karena sudah ada Pak Dr. Waska aman. Baik, itu saja mungkin Pak Dr. Waska, mangga bila ada yang mau disampaikan terakhir. Saya kira cukup dengan Bu Hermawati barusan menyampaikan itu akhirnya akhir perkuliahan kita. Jangan lupa minggu depan yang punya lakon bukan kami berdua ya, Bapak dan Ibu yang punya lakonnya kami akan menjadi pendamping Bapak untuk lakon. Gitu. Begitu Bu Helma, silakan ditutup aja. Kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah. Amin. Tidak perlu difoto kembali karena saya sudah candid dan sudah siap membuat laporan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya pamit ya. Terima kasih, sampai ketemu berikutnya. Jazakallah khairan katsira. Hatur nuhun Pak Dokter, Bu Dokter dan teman-teman semuanya.